Selamat pagi pemirsa. Hari ini pada segmen Mengenang Sejarah, kita akan menghadirkan salah satu peristiwa bersejarah yang telah membentuk perjalanan bangsa kita, yaitu peristiwa Pertempuran Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya Fadila Karanta dan rekan-rekan saya akan menggali lebih dalam tentang Pertempuran Surabaya atau dapat disebut juga sebagai peristiwa 10 November. Sebuah momen yang tidak hanya mencatatkan namanya dalam lembaran sejarah, tetapi juga mengubah arah perkembangan zaman. Mari kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah di balik peristiwa penting ini, dari awal mula hingga dampak yang masih serasa hingga kini. 10 November diperingati tiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan Nasional, dikarenakan pada tanggal 10 November ini telah terjadi sebuah peperangan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris yang terjadi pada tahun 1945 di Surabaya, sehingga peperangan ini disebut juga sebagai Peperangan Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi, dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Sekutu di Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia pada tanggal 29 September tahun 1945 di bawah komando AFNEI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison dengan tujuan melucuti senjata Jepang, memulangkan para tentara Jepang ke tanah air mereka, membebaskan sekutu yang berada di bawah tawanan Jepang, serta mempertahankan keadaan yang ada di Indonesia. Sebelum hal itu terjadi, pada tanggal 24 Agustus 1945, adanya kesepakatan yang terjadi antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement, berisikan mengenai kemauan Inggris dalam membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Maka, hal itu memicu resistensi dari rakyat Indonesia yang kemudian memicu pertempuran di berbagai wilayah antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu. Kedatangan Inggris di Indonesia, tim pemulangan tawanan perang sekutu Rabui tiba di Surabaya pada 19 September 1945. Tetapi tidak disambut baik karena tidak ada koordinasi dengan pihak Indonesia dan melibatkan perwakilan Belanda. Kedatangan Kapten Huijer dari Belanda tanpa izin, Inggris memperburuk situasi. Pada 3 Oktober 1945, Jepang menyerahkan peralatan militer kemudian direbut oleh TKR. Dan Kapten Huijer ditawan Inggris yang mengirim Brigade Infanteri India ke-49 dengan 4.000 sampai 6.000 pasukan, mengadakan perundingan dengan pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya saat itu, termasuk Gubernur Jawa Timur Suryo, Komandan TKR Karesidenan Surabaya Dr. Mustopo, Presiden Surabaya Sudirman, Rajimin Nasution, Ketua KNI Duel Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Joko Sawando, Rustam Zain, Joko Sawondo, Muhammad, Inspektur Sejono Prawis Bimo, Moh Jasmin, dan Mr. Mas Mumin. Kesepakatan dicapai untuk mengizinkan pasukan Inggris masuk Surabaya dan menempati objek tertentu, dengan syarat mereka tidak melibatkan nikah atau tentara Belanda yang meminta warga sipil tidak membawa senjata. Untuk itu, dibentuklah sarana komunikasi bernama Kontrak Biro. Setelah kesepakatan penguasaan beberapa objek di Surabaya, Inggris menduduki lokasi penting seperti kantor pos besar, gedung BPM, pusat otomobil, pusat kereta api, hingga gedung Internatio, serta menangkap tokoh pemuda yang ada di saat itu. Pada 26 Oktober 1945, Kapten Shaw memimpin penyerbuan penjara Kalisosok untuk membebaskan tawanan Belanda. Dalam upaya membebaskan Kapten Huijer dan membebaskan para tawanan Belanda yang berada di Kompleks Wonokitri di malam hari. Pada 27 Oktober, selebaran ultimatum yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal Houghton dan diserbarkan oleh pesawat Dakota, menyuruh pasukan Indonesia menyerah dalam 48 jam, memicu kemarahan di Surabaya. Oleh sebab itu, di hari yang sama, tepatnya pada pukul 2 siang dini hari, terjadi kontak senjata pertama antara pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha yang merupakan berasal dari pihak sekutu. Inggris di bawah komando Malabai mencoba menguasai kendaraan berat di Indonesia pada 28 Oktober 1945 sesuai dengan arahan yang ada pada selebaran. Setelah terjadinya kejadian tersebut, berbagai pertempuran pun terjadi.
gabungan antara TKR, polisi, dan juga Badan Perjuangan yang mengadakan serangan serentak ke pihak Inggris yang ada di kota Surabaya. Serangan pihak Indonesia ini terjadi hingga 29 Oktober 1945 yang dikepalai oleh Komando Jenderal Mayor Yono Sewoyo yang merupakan komandan divisi TKR berhasil mendesak pihak Inggris. Insiden di Hotel Yamato. Setelah adanya kemunculan sebuah pemberitahuan atau maklumat yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 mengenai penetapan pengibaran terus-menerus bendera nasional Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Namun, terjadi sebuah insiden di mana kedua belah pihak, yaitu pasukan sekutu dan masyarakat Surabaya, terlibat dalam perseteruan robekan bendera yang berada di Hotel Yamato, Jangan, Surabaya. Hal ini yang memicu terjadinya pertempuran antara kedua belah pihak. Kronologi awal dari insiden ini di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V. Zipkman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan hingga yang menjadi puncak kejadiannya. Blokman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Blokman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda ke berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Kronologi pertempuran Surabaya. Kronologi awal dari insiden ini di mana sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V.C. Blokman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Presiden Sudirman, mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Blokman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadinya keributan. Namun, diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka, yaitu Blokman, menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Blokman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Blokman meninggal karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun, Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Manser mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya
juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Tanda kurung, pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 hingga 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Semboyan merdeka atau mati. Ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik atau wakil komandan tentara polisi keamanan rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membawa senjata dan pistol otomatis. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap dan membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati dan sumpah pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekian pembahasan sejarah pada hari ini. Sampai jumpa pada segmen mengenang sejarah selanjutnya. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Selamat pagi. Cerita singkat ini mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu medan perang di Indonesia, di mana pada saat itu sekutu sedang melakukan agresi militernya di Indonesia. Di salah satu titik pertahanan pejuang di suatu daerah di Indonesia, muncullah suatu cerita di mana pernah muncul satu tank sekutu yang berusaha menerobos pertahanan. Pasukan Indonesia yang berjaga dan terdiri dari beberapa pos merasa kaget saat melihatnya. Mereka berusaha untuk menyerangnya dengan senjata-senjata yang mereka punya, termasuk peluncur roket ringan dan senjata anti-tank ringan. Tapi serangan itu tidak membuahkan hasil apapun, kecuali korban yang berjatuhan. Banyaknya korban dan hancurnya senjata anti-tank membuat pertahanan jebol dan tank sekutu bergerak memasuki perbatasan. Akan tetapi, tanpa tank sekutu itu sadari, masih ada satu kelompok pejuang Indonesia yang tersisa dengan senjata anti-tanknya yang diam tak menyerang agar tak menimbulkan suara. Dengan bijak pemimpin kelompok itu tetap diam dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang.
Dan saat itu tiba, mereka menyerang dengan kekuatan penuh dan mampu menghancurkan tank sekutu itu, membuat pertahanan itu kembali aman. Dan inilah kisah The Power of the Last Squad